Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menerima kasih Tuhan dan memenuhi panggilan Tuhan. Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus mengerti bahwa kita telah menerima kasih karunia-Nya dan harus memenuhi panggilannya, supaya sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita menjadi maksimal di dalam Tuhan Yesus. Dalam kitab Roma, saya ingin membagikan 3 kebenaran. Sebagai orang yang sudah percaya harus mengerti bahwa kita yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus, kita harus memenuhi panggilannya supaya hidup kita menjadi maksimal dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kebenaran yang pertama, saudaraku, kita telah dikasihi, dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Roma 1 ayat 5-7 firman Tuhan berkata, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku. Jadi sebagai orang yang sudah percaya, ya, seperti orang-orang yang percaya di Roma, kita juga sudah percaya. Yang sudah percaya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dipanggil oleh Tuhan Yesus, dikuduskan oleh Tuhan Yesus, menjadi apa? Menjadi miliknya. Inilah berkat terbesar, saudaraku, dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, kasih karunia menyertai kita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang juga menyertai kita. Kebenaran yang kedua, saudaraku, kita ditantang untuk melayani Tuhan Yesus. Setelah apa? Setelah menerima kasih karunia dari Tuhan. Nah, dalam Roma 12, saudaraku, ayat 1 dan 2 ditulis, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah yang sudah menyelamatkan kita tadi, saudara, oleh kasih karunia-Nya, aku, kata Paulus, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Setelah kita memperoleh kasih karunia keselamatan, dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita melayaninya. Melayaninya, saudaraku. Di dalam ayat 1 Roma 12 ini berkata, kita harus mempersembahkan tubuh kita dan hidup kita sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena kemurahan hati Allah. Ini adalah ibadah kita yang sejati. Ini adalah pelayanan kita, kehidupan kita yang sejati, saudara. Pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, saat kita melayani Tuhan Yesus, kita harus terus bertumbuh, mengalami pembaharuan budi kita, saudaraku. Akal budi pikiran kita, hati kita diubah menjadi baru, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, saat kita melayani Tuhan Yesus, kita dilengkapi oleh Tuhan Yesus dengan apa? Berbagai macam karunia, supaya kita bisa melayani dengan efektif. Di dalam Roma 12 ayat 6-8, saudara, dicatat firman Tuhan berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Luar biasa saudara, kasih karunia dan kebaikan Tuhan Yesus kepada kita. Saat kita melayaninya, kita diperlengkapi oleh Tuhan Yesus dengan berbagai macam karunia, sehingga pelayanan kita menjadi efektif, pelayanan kita menjadi maksimal. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, memanggil kita saudaraku, dan menguduskan kita. Dan saat melayaninya, kita dilengkapi oleh karunia-karunia rohani, sehingga kita dapat melayani Tuhan dengan maksimal, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Percayalah saudaraku. Jadi kita dipanggil oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan ingin supaya kita melayani. Dan saat kita melayani, Tuhan memberikan kepada kita perlengkapan saudaraku, yaitu karunia-karunia rohani. Jadi inilah 3 kebenaran dari kitab Roma. Sebagai orang percaya, kita sudah menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus saudaraku. Kita harus memenuhi panggilannya, yaitu melayani Tuhan supaya hidup kita menjadi maksimal dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, kita telah dikasihi, dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, kita ditantang untuk melayani Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saat kita melayani Tuhan Yesus, kita diperlengkapi Tuhan Yesus dengan berbagai macam karunia. Roma 12 ayat 1 saudaraku, ayat yang terkenal, saya bacakan lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memanggil kami dengan kasih karuniamu. Engkau rela mati di kayu salib menebus kami. Dan Kau menghendaki kami supaya kami melayanimu, melayani Engkau Tuhan Yesus Kristus Allah yang besar. Dan kami bersyukur saat kami melayani Engkau Tuhan, Engkau memberikan kepada kami perlengkapan karunia-karunia rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.